Sebagian ayat Al-Quran mengingatkan tentang anugerah waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para hambanya akan urgensi dan keagungan nikmat waktu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'ah. Dan menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi samarat. Kemudian dia mengeluarkan berbagai macam buah-buahan. Rizqal lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Wa sakhara lakumul fulka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan bahtera untukmu sehingga kamu bisa berlayar. Litajri fil bahri bi amrihi, berlayar di lautan dengan kehendaknya. Wasahara lakumul anhar, dan Allah telah menundukkan bagimu sungai-sungai. Wasahara lakumus syamsa, wasakhara lakumus syamsa wal qamar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan bagimu matahari dan bulan. Daibaini, yang terus menerus beredar. Wasakhara lakumul laila wan nahar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan bagimu malam dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadamu keperluan dari apa yang kamu mohonkan kepadanya. Wa in ta'udu nikmatallahi, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana, dan sesungguhnya manusia, ladalumun kafar, sangat zalim dan ingkar terhadap nikmat Allah. Surat Ibrahim ayat 32 sampai dengan 34. Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang nikmat waktu, yaitu dalam ayat wasakhara lakumul laila wan nahar, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan bagimu siang dan malam. Dan siang dan malam ini adalah nikmat yang agung. Siang dan malam ini adalah nikmat waktu, yang dengan siang dan malam ini seorang hamba bisa melakukan amalan saleh, amalan kebaikan, ibadah, yang dengan siang dan malam ini manusia bisa menghabiskan waktunya untuk berbagai macam amalan kebaikan. Ini adalah bentuk anugerah waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Dan sebagaimana anugerah yang lain tentu harus disyukuri. Nikmat waktu, nikmat yang lain harus disyukuri dengan mengakui semuanya itu berasal dari Allah, dan mengakuinya dengan beribadah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasakhara lakumul laila wan nahar, dan Allah menundukkan malam dan siang kepadamu. Wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan. Wan nujumu musakharatun bi amrihi, dan bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun,
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memahaminya. Surat An-Nahl 12. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwa nikmat-nikmat tersebut merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah yang sangat nyata bagi mereka yang berakal dan mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa ja'alna laila wan nahar," dan kami menjadikan malam dan siang, ayataini sebagai dua tanda. Famahawna ayatal laili, dan kami hapuskan tanda malam. Wa ja'alna ayatan nahar, dan kami jadikan tanda-tanda siang. Mubsiratan, itu secara terang. Litabtagu fadlam min rabbikum, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Walita'lamu adada sinina wal hisab, dan agar kamu mengetahui bilangan-bilangan tahun dan perhitungannya. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas dalam surat Al-Isra ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat yang lain, surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, al-lailu wan nahar, yaitu malam dan siang, wasyamsu wal qamar, dan siang dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi walil qamari, dan janganlah bersujud kepada matahari dan kepada bulan. Wasjudu lillah, dan bersujudlah kepada Allah, alladzi khalaqahunna, ya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan matahari dan bulan tersebut. Khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, maka kamu hanya kepadanya saja menyembah. Surat Fussilat ayat 37. Ayuhal ikhwati, Allah memuji dirinya bahwa Allah adalah pemilik waktu dan tempat serta segala apa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walahu ma sakana fil laili wan nahar," dan kepunyaan Allah lah apa yang ada pada malam dan siang. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-An'am ayat 13. Dari ayat-ayat ini jelaslah bahwa malam dan siang, al-lailu wan nahar, adalah nikmat yang agung. Al-lailu wan nahar menunjukkan tentang nikmat waktu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat waktu malam dan siang, al-lailu wan nahar, itu untuk manusia, dan manusia harus menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Manusia harus menggunakan waktu tersebut untuk beramal salih, untuk beribadah, untuk memperbanyak amalan salih, untuk mempersiapkan diri dan kehidupan akhirat yang abadi. Allah telah menyebutkan di banyak sekali ayat. Surat Ibrahim ayat 32 sampai 34, surat An-Nahl ayat 12, surat Al-Isra ayat 12, surat Fussilat ayat 37, surat Al-An'am ayat 13, dan surat-surat lainnya. Ini menunjukkan betapa urgensi waktu itu sangat penting
Dan inilah yang dipahami oleh para ulama, para pewaris para nabi.